Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Program Studi Pendidikan Tata Rias. Kami sebagai kelompok 6 ingin menjelaskan materi mengenai tata rias pengantin Jogja Putri. Adat pernikahan di Indonesia sangat beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Contoh keberagaman ini adalah adat pernikahan Jawa, termasuk daerah istimewa Yogyakarta atau yang dikenal dengan Jogja. Dahulu, riasan pengantin Paes Ageng hanya digunakan oleh keluarga kerajaan keraton. Alasannya, pada zaman dahulu riasan tersebut terbilang cukup mahal, seperti berhiaskan emas, dan masyarakat biasa tidak bisa menggunakannya. Dengan demikian, untuk masyarakat dibuatkan menggunakan riasan dengan nama Jogja Putri karena lebih ekonomis dengan sapuan warna hitam ukuran spesifik. Namun setelah perkembangan zaman, Paes Ageng pun diperbolehkan digunakan oleh masyarakat luas agar bisa terjaga kelestarian budaya. Tata rias modern digunakan karena adanya permintaan dari klien yang ingin menggabungkan budaya dan mengikuti tren. Proses inovasi makeup artis ini merupakan sumbangsih mereka untuk menghidupkan kembali tata rias tradisional agar perempuan Yogyakarta memiliki kebanggaan pada saat merias ataupun dirias dengan tata rias Paes pengantin Jogja Putri. Dengan demikian, tata rias tradisional Paes pengantin Jogja Putri akan tetap berdiri sebagai tren yang selalu dipilih para perempuan Yogyakarta di hari pernikahannya. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah motif orientasi profit atau keuntungan dalam konteks ini tidak serta-merta merusak budaya dari tata rias Jogja itu sendiri. Mengingat tata rias Paes pengantin Paes Jogja Putri yang mengalami modifikasi dengan tetap mempertahankan sisi identitas perempuan Yogyakarta. Pengantin Jogja Putri memiliki ciri khas dengan tataan rambut sunggar yang melebar di atas telinga. Berikut adalah tata cara pembuatan sanggul Jogja Putri. Yang pertama, membuat sunggar dengan cara rambut depan, samping kiri dan kanan disasak, kemudian sisir rapi ke arah belakang. Yang kedua, mengambil lungsen. Ambil rambut di bagian atas dahi selebar ibu jari, kemudian gulung dan jepit di atas ubun-ubun. Lungsen ini akan berfungsi sebagai pengikat sanggul tekuk. Jepit rambut bagian belakang sambil dirapikan. Semprotkan hairspray agar sunggar tetap rapi. Yang ketiga, seluruh sisa rambut disatukan dan diikat ke belakang menggunakan karet. Lalu pasang cemara atau rambut tambahan dengan cara mengikat cemara ke rambut asli. Yang keempat, tekuk cemara ke kiri dan dibelokkan ke atas pangkal cemara. Beri tusuk konde supaya tidak lepas. Tekuk cemara sebelah kanan diputar ke dalam dan rapikan. Ikat sisa rambut ke pangkal cemara sehingga tekukan sebelah kanan dan kiri simetris. Yang kelima, lepaskan jepitan lungsen. Tarik ke belakang dan ikat ke bagian tengah sanggul sehingga sanggul tampak menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Yang keenam, rapikan sanggul dengan hairnet atau rajut. Selanjutnya, pasang rangkaian bunga melati atau rangkaian usus-usus. Dipasang membujur ke bawah secara simetris pada kiri dan kanan sanggul. Yang ketujuh,
pasang ceplok, yakni bunga mawar merah tepat di bagian tengah-tengah sanggul. Pasang pelik di kanan dan kiri lusen masing-masing 3 buah, serta di bagian lekukan sanggul 1 buah. Dan yang ke-8, sematkan sisir gunungan di bagian tengah atas sanggul. Kemudian pasang 1 cenduk mentul menghadap ke belakang dan tegak lurus antara kepala dan sisir gunungan. Namun pada era modern ini, cenduk mentul ini menghadap ke depan. Dan yang terakhir, ke-9, pasang jebehan, yakni kuntum bunga-bunga mawar merah artifisial pada sisi kiri dan kanan sanggul, menghadap ke depan, dan atur letaknya agar tampak simetris. Paes. Paes adalah tata rias pengantin yang biasa digunakan pada bagian dahi dan rambut. Kata paes berasal dari bahasa Jawa yang berarti membuat indah atau rerenggan pada dahi. Memiliki makna filosofis yang mendalam, yaitu mencerminkan harapan, doa, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun dalam budaya Jawa. Paes memiliki 4 macam bentuk, yaitu penunggul dalam rias pengantin Jogja Putri melambangkan derajat tinggi bagi seorang perempuan yang telah menikah, menunjukkan kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat Jawa. Kedua, pengapit memiliki makna mengendalikan penunggul agar tetap pada posisi tengah. Pengapit dalam rias pengantin Jogja Putri melambangkan pendamping dan menjaga kekuatan iman dan menjaga tujuan pernikahan tetap lurus, menghindari pengaruh buruk. Yang ketiga, penitis memiliki bagian ujung pada riasan Jogja Putri selalu mengarah ke ujung hidung. Alasannya adalah melambangkan tujuan efektif dalam kehidupan, termasuk manajemen keuangan rumah tangga. Yang keempat, godek, gambarnya melengkung ke belakang dalam riasan Jogja Putri melambangkan introspeksi diri, tidak tergesa-gesa dalam keputusan, dan doa untuk segera mendapatkan keturunan. Berikut adalah tata cara membuat paes. Pertama, buat cengkrongan paes dengan menggunakan pensil alis warna coklat. Pertama-tama, buat penunggul tepat di bagian tengah kening, lebarnya sekitar 3 jari. Kedua, buat sketsa penitis lebarnya sekitar 2,5 jari. Yang ketiga, buat sketsa pengapit lebarnya kurang lebih 1 jari. Keempat, buat sketsa godek, lebar pangkal godek sekitar 2 jari. Seluruh ujung cengkorongan mengarah ke hidung. Kelima, isi cengkorongan dengan mengoleskan pidi atau penghitam. Cara mengoleskan pidi dari bawah ke atas, mulai dari penunggul, kedua pengapit, kedua penitis, dan kedua godek. Keenam, hasil cengkorongan dipoles dengan pidi secara merata. Di tengah-tengah dahi, tepatnya di bawah penunggul, dibuat sitak yang terbuat dari pucuk daun sirih bentuk belah ketupat, kemudian dipules pidi hitam. Perbedaan pada makeup dan aksesoris pengantin zaman dulu dan zaman sekarang, yang mana pada zaman dahulu makeup terlihat lebih tipis dan alis yang kecil serta aksesorisnya ada yang berubah. Contohnya, cunduk mentul yang dulunya menghadap ke belakang. Dan jumlah cunduk mentul yang digunakan pada zaman dahulu adalah 1. Sedangkan pada zaman sekarang, makeupnya lebih bold atau lebih terlihat tebal dan cunduk mentul lebih dari 1, tetapi tetap dengan jumlah ganjil seperti 3, 7, 9. Dan cunduk mentul menghadap ke depan dengan tujuan lebih menarik perhatian. Jogja Putri. Jogja Putri adalah salah satu tata rias pengantin yang dikenal dari Tembok Keraton Yogyakarta. Di sini akan dijelaskan macam-macam riasan yang dipakai pengantin pada adat Jogja Putri. So, teman-teman, jangan ada yang ngantuk ya. Check it out. Yang pertama ada cunduk mentul. Sanggul atau hiasan di atas kepala yang memiliki bentuk seperti bunga. Cunduk mentul memiliki simbol mentari yang memberikan arti menyinari semesta. Biasanya dipakai untuk riasan tradisional Jawa.
Yang kedua ada sisir gunungan. Sisir gunungan diletakkan di depan cunduk mentul. Bentuknya yang menyerupai gunung memiliki makna bahwa perempuan merupakan sosok yang harus dijaga dan dihormati oleh suami. Ketiga ada sanggul tekuk niruk atau sanggul pelik. Dihias ceplok bunga mawar di belakang, melati usus-ususan dan pelikan. Selanjutnya ada jebahan. Jebahan adalah lipatan di bagian depan kain dodot atau kampung. Kain yang dikenakan pengantin perempuan. Maknanya melambangkan lipatan kain yang rapi dan presisi mencerminkan sikap pengantin yang harus teliti, sabar, dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sueng tretes permata. Sueng tretes permata adalah salah satu perhiasan yang dikenakan oleh pengantin Jogja Putri. Berupa anting-anting yang berbentuk bulat dengan hiasan permata di tengahnya. Bros 3 buah. Bros 3 buah pada busana pengantin Jogja Putri disebut bros roncean melati atau sering dikenal sebagai cunduk mentul. 3 buah bros ini melambangkan tritangtu, yaitu 3 pilar kehidupan dalam filosofi Jawa. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan alam. Kebaya panjang budir blegengan. Pada busana pengantin Jogja Putri, kebaya yang digunakan disebut dengan kebaya panjang budiran blegengan. Kebaya ini adalah salah satu elemen khas yang memberikan kesan anggun dan elegan kepada pengantin wanita. Gelang tretes permata. Gelang tretes permata pada pengantin Jogja Putri merupakan salah satu akses tradisional yang digunakan untuk melengkapi busana adat. Gelang ini mencerminkan keindahan dan kemewahan dalam tata rias pengantin adat Yogyakarta. Cincin. Siapa di sini nggak tahu cincin? Mungkin di setiap adat memiliki cincin untuk pengantin. Tetapi dalam adat Jawa, cincin juga dianggap sebagai simbol keutuhan dan kelengkapan hidup pasangan. Kain batik motif Simbar Lintang Prada atau Sidomukti atau Sidoasi. Pada busana pengantin Jogja Putri, kain batik yang digunakan biasanya bermotif Simbar Lintang Prada, Sidomukti atau Sidoasi, masing-masing dengan makna filosofis yang mendalam. Kain ini melengkapi tampilan pengantin sebagai simbol doa dan harapan untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selop atau cenela Putri Bludiran. Selop atau cenela Putri Bludiran pada pengantin Jogja Putri adalah bagian dari busana adat yang melengkapi penampilan pengantin wanita. Selop ini memiliki ciri khas yang mencerminkan keagungan dan kemewahan tradisi Jawa. Selop melambangkan landasan atau pijakan hidup yang kuat dan mantap, yang diharapkan menjadi simbol dalam perjalanan kehidupan rumah tangga pengantin. Oke, selanjutnya ada upacara pernikahan. Yang pertama, akad. Inti utama dalam perhelatan pernikahan adalah upacara pernikahan secara agama. Akad nikah merupakan pernikahan secara agama, sedangkan rangkaian acara yang lain merupakan tradisi adat Jawa. Upacara pernikahan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua calon mempelai. Yang kedua ada upacara panggih. Upacara panggih juga disebut upacara daup atau temu, merupakan puncak bagi tradisi pernikahan adat Jawa dan penuh dengan simbol-simbol kehormatan. Panggih adalah proses pertemuan secara adat Jawa antara mempelai pria dan mempelai wanita setelah resmi melaksanakan upacara ijab kabul secara agama yang telah berlangsung sebelumnya. Jadi prosesi panggih hanya boleh dilaksanakan secara berurutan setelah upacara pernikahan secara agama sehingga tidak boleh dibalik. Next, yang ketiga, ada penyerahan sanggan. Sanggan merupakan simbolisasi atau sarana untuk menembus pengantin putri sehingga biasanya disebut sanggan tebusan pengantin putri. 4. Balangan gantal. Gantal adalah daun sirih yang dilinting atau digulung tipis. Di dalamnya berisi sedikit bunga pinang, kapur sirih, gambir, dan tembakau hitam. Kemudian diikat dengan benang lawe. Jumlah bantal 7 buah mempelai pria melempar 4 kali, sementara mempelai wanita melempar 3 kali. Upacara balangan gantal merupakan perlambang kedua mempelai saling melempar kasih, di mana gantal sebagai simbol pertemuan jodoh antara mempelai pria dan mempelai wanita yang telah diikat dan disatukan dengan benang kasih yang suci.
5. Wajikan. Wajikan dalam proses ini mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria. Proses ini memiliki makna dan maksud sebagai simbolisasi mempelai wanita berbakti kepada mempelai pria dan menyenangkan sukarata atau halangan agar tujuan perjalanan menuju keluarga bahagia dijauhkan dari kesulitan dan mara bahaya. Keenam, Kanten Asto. Apabila mempelai adalah seorang pria sultan, sesuai bisikan kemudian dilaksanakan upacara bondongan, yakni mempelai putri dipondok atau digendong oleh mempelai pria dan salah satu paman atau pangeran menuju pelaminan. Namun bagi masyarakat, biasanya upacara penurunan diganti dengan upacara kirap rentan asto atau bergandengan tangan, yakni kedua mempelai saling mengaitkan jari kelingking sambil berjalan perlahan menuju kursi pelaminan. 7. Janam Jero. Sesampainya iringan pengantin di depan pelaminan, keduanya mempelai tetap berdiri berdampingan dengan posisi membelakangi pelaminan atau menghadap ke arah tamu undangan, dengan disaksikan oleh ibu mempelai wanita, ayah mempelai wanita, mendudukkan kedua mempelai ke kursi pengantin sembari memegang dan menepuk-nepuk bahu kedua mempelai. Prosesi ini juga memiliki makna bahwa kedua mempelai telah ditanam agar menjadi pasangan yang mandiri sehingga kelak bisa berubah manis, yakni membentuk keluarga dengan keturunan yang bahagia. Yang ke-8 ada Jempakaya. Upacara Jempakaya juga kerap disebut kocar kacur. Proses ini secara simbolis menunjukkan tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istri dan seluruh keluarga, sementara sang istri harus pandai-pandai mengatur serta mengelolanya agar tidak boros atau tercecer sehingga mencukupi semuanya. 9. Dahar kelima. Upacara dahar kelima dilaksanakan seusai Jempakaya. Upacara ini memiliki makna kemantapan hati pasangan mempelai berumah tangga. Nomor 10 ada ngunjuk rujak. Mempelai dan kedua orang tua mencicipi rujak dengan yakni minuman terbuat dari serutan kelapa muda dicampur dengan gula merah sehingga rasanya manis dan segar. Upacara ini memiliki makna untuk menunjukkan kerukunan dan kebersamaan, bahwa segala sesuatu yang manis tidak dinikmati sendiri, melainkan harus dirasakan atau dibagikan bersama pada seluruh keluarga. 11. Mapak besan. Dalam tradisi pernikahan adat Jawa, cara Jogja, ada upacara yang disebut dengan mapak besan, yang berarti orang tua mempelai pria datang untuk menengok putra mereka yang telah menjadi pengantin bersanding dengan mempelai wanita. 12. Sungkeman. Rangkaian prosesi pernikahan berlanjut dengan acara sungkeman, yakni kedua mempelai bersembah sujud kepada kedua orang tua untuk memohon doa dan restu. Ritual sungkeman sebagai suatu pernyataan tanda bukti seorang anak kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidik sehingga dewasa. 13. Kirap. Proses masuknya iringan-iringan pengantin bersama kedua orang tua masing-masing serta para pengabdian atau pengirim memasuki gedung dan ruangan. Prosesi kirap pengantin dipandu atau didahului oleh seorang cucu lampah yang berada di urutan paling depan dari iringan-iringan rombongan kirap. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak video dari kami. Pecel iwak kali piringane rata, segaganganan wong Jogja sejati. Matur nuwun sampun menyimak video kita, Rias Jogja Putri Warisan Budaya Tinggi.